Setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, Partai Demokrat memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Beri contoh yang baik pada rakyat. Jangan membeli keadilan. Pemilu masih lama 2024. Dan Anda jangan melebihi Tuhan seolah-olah Anda masih bisa ikut memilih 2024. Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami punya bukti. Tidak mungkin bersuara saja tanpa bukti. Ada pengaduan dari masyarakat. Ada yang dilakukan oleh gubernurnya. Bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana Otsus itu tidak pernah mendarat di tangan rakyat Papua. Khususnya orang asli Papua. Sebagai anggota pansus saya buka ini sekarang. Saya mau tunggu, saya mau tantang siapa melawan. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Lebih baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Kan saya anak Papua ya, jangan dipikir saya anak pendatang lagi gitu. Saya juga punya hak, bicara hak. Saya anak Papua asli. Walaupun dalam hati saya menangis melihat masyarakat kita yang ditinggal oleh pemimpinnya tanpa bertanggung jawab. Sedih hati kita itu. Dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Kalau tidak mampu, mendingan mundur. Saya mau tunjukkan sama mereka bahwa bukan kalian saja yang bersuara lantang, saya juga bisa bersuara lantang sebagai anak daerah. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Bicara tentang hukum, hukum. Hukum adalah hukum, jadi artinya dihadapi itu, bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Tapi saya berkewajiban untuk mengatakan yang benar, menurut saya benar ya benar. Joko Widodo sekarang perhatian terbesar diberikan kepada tanah Papua. Negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Salam pembaharuan. Saudara, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta Gubernur Papua Lukas NMB segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini agar semua proses hukum terkait dugaan korupsi APBD dan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah dapat berjalan dengan baik. Pernyataan Muldoko ini disampaikan karena melihat beberapa kali Lukas NMB mangkir dari panggilan KPK karena mengaku sakit. Tak hanya itu, masyarakat pendukung NMB juga masih berjaga-jaga di depan rumah Gubernur Papua tersebut. Karena itu, Muldoko menegaskan bila Lukas NMB masih mangkir, maka bisa saja TNI dikerahkan untuk membawa NMB agar dapat memenuhi panggilan KPK. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat, apa perlu TNI dikerahkan? Seperti itu. Kalau diperlukan, dibuat, kata Muldoko di kantor KSP Gedung Binagra Jakarta pada Kamis 29 September 2022. Ditegaskan Muldoko, persoalan yang dihadapi NMB adalah persoalan hukum murni. Tidak ada sama sekali persoalan hukum. Menurutnya, seluruh masyarakat harus mempertanggungjawabkan secara hukum bila melakukan pelanggaran hukum. Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Persoalannya, persoalan hukum murni. Nggak ada persoalan politik, maka siapapun harus bertanggung jawab di depan hukum. Tidak ada pengecualian, tegas Muldoko.
Ia sendiri menyayangkan tindakan penyelewengan keuangan negara yang telah dilakukan Lukas NMB. Padahal pemerintah telah mengucurkan dana pembangunan yang tidak sedikit untuk Papua. Intinya apa? Intinya bahwa negara ini, pemerintahan ini, Presiden Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangannya untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, agar terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi, ucap Muldoko. Muldoko meminta semua pihak mematuhi semua proses hukum yang sedang berjalan. Ia tidak berhak mengadili dan tidak mau melangkahi asas praduga tidak bersalah. Namun, ia meminta KPK lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah proses hukum terhadap Lukas NMB. Kita tunggu saja proses hukumnya. Saya tidak berhak mengadili, tapi intinya siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Saya tidak melangkahi praduga tak bersalah, itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah proses hukum, terang Muldoko. Sementara itu, pejabat PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyebut Gubernur Papua Lukas NMB tidak pantas jadi pemimpin. Untuk itu, ia meminta agar tersangka kasus korupsi di KPK itu mundur dari jabatannya. Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakuan Lukas. Jangan pikir saya anak pendatang, saya juga punya hak berbicara. Saya anak Papua asli, kata Paulus di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September 2022. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, Lukas juga disebut telah bikin malu masyarakat Papua setelah kedapatan foya-foya di tempat kasino di luar negeri. Menurutnya, Lukas tengah memperlihatkan gaya hedonnya dari uang rakyat. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menghabiskan uang rakyat. Menurut saya, tidak pantas menjadi pemimpin itu, ucapnya. Oleh sebab itu, Paulus meminta kepada Lukas untuk menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur Papua daripada nantinya harus ditangkap KPK dengan status kepala daerah. Ini setelah Lukas ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Ia kemudian menjelaskan kalau permintaannya itu murni berasal dari dirinya sebagai putra Papua. Lebih baik mundur saja daripada nanti ditangkap KPK, ujarnya. Dalam hati saya ini menangis melihat masyarakat yang ditinggal pemimpinnya tanpa tanggung jawab. Sedih hati kita ini dan bikin malu menurut saya, kata Paulus kepada awak media seusai mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Jakarta Convention Center. Paulus menegaskan kembali bahwa pihaknya sudah melayangkan somasi kepada pengacara Lukas NMB, Stefanus Rai Rening, setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam upaya kriminalisasi dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Lukas NMB. Paulus juga menjelaskan lagi duduk perkara mengenai pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Papua menggantikan Clementinal yang meninggal dunia pada 21 Mei 2021 lalu. Menurut Paulus, pengajuan namanya itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Itu dari Golkar. Airlangga sendiri yang datang ke sana mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Clementinal sebagai Ketua DPD Golkar Papua adalah Paulus Waterpauw. Itu sesungguhnya hak Golkar untuk Wagub, bukan hak Demokrat, ucapnya. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas NMB. Adapun untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. Lukas NMB sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta memastikan bahwa pihaknya akan kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Lukas NMB, meski ia tidak menyebut secara rinci jadwal yang dimaksud. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membekukan atau memblokir transaksi keuangan tersangka suap Gubernur Papua Lukas NMB. Semua yang diblokir itu adalah di 11 penyedia jasa keuangan senilai 71 miliar rupiah. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan transaksi keuangan di 11 penyedia jasa keuangan yang diblokir seperti perbankan dan asuransi. PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh KPK di 11 penyedia jasa keuangan ada 71 miliar lebih, kata Ivan di kantor Kemenko Polhukam pada Senin 19 September 2022. Diungkapkan, mayoritas transaksi di 11 penyedia jasa keuangan dilakukan anak Lukas NMB. Transaksi 71 miliar tadi itu mayoritas dilakukan di bank yang bersangkutan. Dia putra yang bersangkutan, beber Ivan. Dalam kasus suap yang menjerat kasus Lukas NMB, PPATK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebanyak 12 analisis transaksi keuangan Lukas NMB dari periode 2017 hingga saat ini diserahkan ke KPK. Hasilnya, ditemukan transaksi perjudian yang dilakukan Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah ke kasino 2 negara. Transaksi dilakukan secara resmi. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan. Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Di setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, ungkap Ivan. Dalam periode singkat, PPATK juga menemukan aliran dana senilai 5 juta dolar Singapura atau dalam mata uang Indonesia sekitar 53,132 miliar rupiah.